wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Setelah mendengarkan paparan tentang budidaya cabai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan. Yang pertama untuk persiapan lahan. Persiapan lahan bahwa sebaiknya tadi disampaikan kita menggunakan trichoderma. Trichoderma fungisida ya Pak? Hayati Pak. Hayati, fungisida hayati. Fungi ya? Ya. Fungi. Bukan masuk fungi sebenarnya ya. Apa ya? Agen hayati kan? Agen hayati. Ya, agen hayati. Kemudian bahwa untuk trichoderma ini akan hidup apabila di tempat atau pada bedengan itu tersedia media, katakanlah pupuk kandang. Nah, kebetulan dari petani-petani Sri Mulyo ini tidak semuanya memiliki ternak, sehingga pada waktu tanam cabai itu tidak tentu menggunakan pupuk dasar pupuk kandang. Ya, pupuk kandang. Yang saya tanyakan, bila mana pada bedengan itu tidak menggunakan pupuk kandang, apakah trichoderma ini akan dapat tumbuh, Pak? Dapat tumbuh atau bertahan hidup pada bedengan tersebut, ya, pada bedengan tersebut. Kalau tidak salah, trichoderma itu sifatnya antagonis ya. Antagonis. Artinya kalau misalkan di situ belum tersedia media maupun yang antagonisnya tidak tersedia, itu apakah nanti bisa bertahan di bedengan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu tanam itu kita lakukan pemeliharaan untuk sulaman. Ini dari pengalaman lapangan Pak, bahwa untuk sulaman, kalau misalkan kita menanam itu sebetulnya ya karena kita tidak membuat pembibitan sendiri Pak, tetapi rata-rata ini kita membeli bibit yang sudah jadi, sehingga tidak ada seleksi bibit yang kita siapkan sebelumnya, atau apalagi perlakuan treatment tadi ya kita tidak tahu, tapi kemungkinan besar itu pun juga tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan, sehingga untuk penanaman di lapangan, terutama pada musim penghujan ini, itu terjadi kematian, sehingga perlu kita lakukan sulaman. Nah, yang menjadi permasalahan, kalau pada tanaman yang sudah mati, baik itu matinya mungkin karena jamur, mungkin serangga, atau yang lain, itu biasanya sulit sekali Pak untuk dilakukan hidupnya itu sulit sekali kalau kita lakukan sulaman. Nah, apakah mungkin ada teknik-teknik yang tepat agar sulaman itu bisa hidup? Ini rata-rata yang menjadi permasalahan. Kalau sudah mengalami kematian, kita sulam mati lagi, kita sulam mati lagi. Jarang yang kita lakukan sulaman sekali langsung jadi, itu jarang sekali. Kemudian nanti pertumbuhannya pun ya sudah ketinggalan dengan yang lain. Kemudian untuk yang ketiga, ini untuk yang menjadi permasalahan pokok itu adalah untuk penyakit patek ya. Nah, patek Pak, yang sangat menjadi permasalahan. Kalau pada musim kemarau itu tidak ada patek, tapi terjadi ini pada musim penghujan ya. Nah, memang sebaiknya ditanam pada musim kemarau. Nah, tetapi harapan dari petani, karena pada musim penghujan itu adalah memiliki nilai ekonomisnya tinggi, jadi harganya bila dibandingkan dengan pada musim kemarau tentu saja ini lebih tinggi pada musim penghujan. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah tadi patek itulah. Sampai saat ini belum pernah menemukan teknik
atau metode pengendalian yang paling efektif, Pak. Yang paling efektif. Mungkin yang paling efektif ya dipentingin ya. Pentingin bukan. Tapi kadang-kadang sudah kita petil, sudah kita kendalikan dengan fungisida, itu kemudian tumbuh lagi buah yang baru pun, nah nanti sudah kayaknya masuk dalam jaringan lah, masuk dalam jaringan. Nah itu nanti akan terjadi lagi. Kemudian yang keempat itu penyakit terutama untuk fusarium, fusarium atau layu, lolosi itu terutama juga terjadi pada musim penghujan. Jadi yang banyak masalah itu pada musim penghujan. Lah, bagaimana untuk menangani atau mengatasi kelayuan ini, Pak, agar tidak terjadi kematian. Kemudian untuk selanjutnya, mudah-mudahan yang terakhir ini, terutama untuk pada musim kemarau, ini memang produksinya atau produktivitasnya lahan itu bisa maksimal. Tetapi untuk harga ini tidak ada jaminan, apalagi kalau kita bandingkan dengan biaya produksi saat ini ya Pak. Biaya tenaga kerja mahal, pupuk mahal, pestisida mahal. Nah, misalkan nanti harga cabai itu kurang dari 10.000, yaitu kami anggap mungkin tidak untung ya, tidak untung. Nah, mungkin nanti dari PT apa Pak tadi? Tangguh itu nanti bisa katakanlah ada jaminan harga atau stabilan harga agar petani itu tidak merasa rugi Pak, bisa untung lah demikian. Demikian ada beberapa hal yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Pak. Jadi memang untuk musim hujan ini memang PR-nya bagi kita itu banyak memang kalau musim hujan. Tapi senangnya juga banyak juga karena sedikit produksi jadi harganya naik. Tapi kalau nggak banyak ada mantenan, nggak ada banyak pesta juga harganya nggak naik-naik. Jadi untuk yang pertama itu Bapak milih mau pupuk nano organik Pak, atau benih, atau ini Pak Hayati. Iya, pilih satu Pak. Nah, nanti yang untuk lainnya untuk teman-temannya. Mau nggak Pak? Yang mana Pak? Oh, pintar bapaknya. Nah, itu pupuk namanya nano Pak. Jadi itu nutrisi sama set PT. Jadi kurang lebih. Nah, jadi itu teknologi kita, teknologi saya dan teman-teman untuk riset itu berikutnya itu yang terakhir itu kita teknologi pembuatan itu sudah nano. Nah, jadi untuk trichoderma ini sebenarnya saya juga tidak terlalu menguasai banyak bahasanya, tapi garis besarnya itu memang trichoderma itu bagus untuk apa? Kalau kita menanam di musim hujan sebenarnya itu. Terus kemudian yang kedua juga banyaknya juga itu kalau yang seed G itu sebenarnya banyaknya kan itu isinya salah satunya kan bacillus. Nah, untuk tanaman apa awal untuk itu juga bagus kalau Bapak penyemprotannya itu penyemprot Hayati yang disemprot dulu yang banyak bacillus. Jadi memang kalau kita jual di toko pertanian itu kan banyak itu yang Bacillus sp. Nah, itu salah satunya apa, membuat sendiri dengan dicampur gula atau dicampur gula. Yang paling bagus itu sebenarnya gula itu gula Jawa Pak. Nah, itu. Jadi kalau dicampur tetes itu sebenarnya kalau hasilnya itu pembiakan dan lain-lain itu memang masih kurang mantap. Tapi kalau mau mantap itu ya kasih gula Jawa. Itu pembuatannya. Kalau
yang penyuluhan yang lain-lain kan kalau mau pembiakan yang lain itu kan dengan basic E4. Nah, E4 kalau ada basilusnya itu bisa menjadi indukan. Terus setelah itu dikembangkan sendiri, diputer pakai pompa aqua itu loh Pak. Akuarium. Nah, itu juga sudah cukup bagus. Jadi 1 liter Bapak bisa menghasilkan 200 liter. Nah, itu terus kemudian dipakai penyemprotan kurang lebih setengah liter sampai 1 liter dosisnya. Jadi kan 200 liter bisa untuk macam-macam. Itu untuk efektifnya sih. Tapi kalau enggak mau rame juga, enggak mau susah juga banyak yang jual literan. Tapi harus kalau Hayati jualnya itu harus hati-hati di kadaluarsonya. Monggo Pak. Maaf ini. Ya, nah itu seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Terus kemudian yang patek itu mungkin kalau bapak-bapak mungkin udah lebih hafal ya untuk pestisida kimianya. Kalau sudah terjadi layu terus kemudian terjadi ini kan pasti pestisida kimia. Tetapi memang kalau di musim hujan ini sulit Pak. Saya pengalaman juga kita sudah semua bahasa saya ya, semua ilmu yang saya ketahui, yang saya dapatkan itu untuk saya nanam melon di lahan musim hujan, nah itu pasti banyak kegagalan terus menerus. Maksudnya melon yang premium ya Pak. Kalau melon yang biasa yang breaknya di bawah 10 oke, tapi kalau breaknya di atas 12 itu memang musim hujan itu jadi PR. Bahkan pernah saya nanam itu juga nyoba itu berapa ribu batang pun juga mati. Akhirnya salah satunya untuk mengurangi musim hujan ini ya, salah satunya itu tadi pengolahan lahan, kemudian pupuk, kemudian air hujan yang masuk sama yang keluar itu harus harus lancar. Jadi kalau hujan itu jangan sampai air dari tetangga kita itu masuk ke lahan kita sebenarnya. Karena apa? Itu mengandung virus, mengandung pembawaan yang lain-lain. Itu apalagi sudah tergenang lama di kita, akhirnya pasti mempermudah tanaman itu layu. Nah, kemudian kita bisanya itu mempermudah bagaimana lahan di kita itu air hujan itu tidak lebih dari 2 jam itu sudah hilang. Nah, itu sudah hilang dari lahan kita. Tapi kan sulit lahan kita yang dekat sungai yang curam cepat. Itu. Tapi kalau lahan kita di tengah-tengah ya udah itu susah. Jadi yang paling nyaman kalau musim hujan kita juga cukup hati-hati. Jadi kalau kita mau menanam cabai, kalau di musim hujan salah satunya itu harus mengerti tingkat tanahnya. Jadi kalau struktur tanah kita itu tengah-tengah rata, itu lebih baik jangan coba-cobalah, itu pasti akan bukan merugi ya, tapi kegagalan itu kemungkinan besar ada. Tapi kalau di kita itu ada air yang bisa dibuang pada musim hujan, misalnya di dekat sungai yang cukup besar, dan itu sungai itu tidak naik ke lahan kita, itu kita berani untuk ini. Tapi kalau di sungai pun, walaupun sudah 5 meter atau 10 meter, sungainya airnya naik, ya sama. Nah, itu. Jadi salah satunya itu pengendalian air itu. Jadi sebaiknya secepat-cepatnya air itu hilang dari lahan kita. Itu sih namanya appointment yang pengalaman saya. Mungkin pengalaman Bapak juga akan lebih banyak lagi, tapi ini sharing aja. Terus kemudian untuk pupuk kandang memang juga cukup hati-hati, karena pupuk kandang ini kalau kita nggak matang benar itu juga membawa virus, membawa spora-spora gulma banyak. Terus kemudian itu bisa langsung kepada efek ke tanaman kita. Gitu. Jadi memang harus pupuk kandang itu sebenarnya yang paling baik itu ya kita tahu sendiri. Itu dari tetangga kita jelas asal usulnya pupuk kandang. Karena kalau asal usulnya pupuk kandang nggak jelas,
Itu takutnya Pak, pupuk kandang itu kan kalau beli itu kan pasti akan dicampur dengan tanah. Nah, tanahnya itu ada gulmanya, ada macam-macamnya, kan kita tidak tahu, akhirnya kita akan merusak lahan kita sendiri. Tapi kalau asal usulnya pupuk kandang itu jelas dari kelompok tani ini dari pemeliharaannya, terus kemudian sapinya juga sehat dan seterusnya, nah itu akan mensehatkan tanaman kita. Itu sebenarnya intinya, clue-nya itu sebenarnya juga pupuk kandang itu di situ juga. Jadi harus selain makan, asal usul pupuk kandang itu juga cukup jelas. Terus kemudian kalau dari teknologi pemupukan sih kita bisa mengurangi pemakaian pupuk kandang. Nah, kalau kita namanya padat tanaman ini, san ini sebenarnya, nah itu bisa mengurangi pupuk kandang. 1 hektar kurang lebih hanya 10 kilo aja itu. Jadi kalau pupuk kandang kalau kita itu banyaknya kan percobaannya di lahan pasir. Nah, lahan pasir itu kita tidak kasih pupuk kandang, tapi kita kasih kocor pupuk ini aja. Tapi rutin memang, itu cluenya rutin, tidak terus hanya sekali pakai, udah itu enggak, tapi rutin. Lebih 2 minggu sekali kita kasih pupuk ini. Nah, hasilnya alhamdulillah juga cukup sepadan dengan kalau dikasih pupuk kandang. Itu yang kedua. Terus kemudian yang terakhir mungkin dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi memang kalau untuk budidaya seperti ini sebenarnya bapak-bapak semua itu sudah menguasai. Tetapi bapak-bapak semua itu untuk nanam itu pasti semuanya seperti kita juga. Itu pasti spekulasi semua. Kita nggak tahu besok itu yang membeli tanamannya kita seperti apa, siapa. Terus kualitas yang akan dibeli itu maunya pembeli itu kualitasnya apa. Kan pasti gelap semua. Akhirnya kita nanam ya spekulasi. Bismillahirrahmanirrahim, besok laku dengan harga baik. Akhirnya yang banyak terjadi apa? Kalau kita punya pupuk baik, punya pestisida baik, pasti dikelocopin labelnya. Tidak mau dengan tetangga-tetangganya ngomong, dengan saudaranya ngomong. Karena apa? Kalau produksinya baik semua, luber pasar itu akhirnya harganya jatuh. Bahkan ada yang pestisida bagus atau pupuk bagus dikasih di racun herbisida, jadi beli herbisida yang ada di warung itu, akhirnya tanamannya mati. Ya itu kan macam-macam itu, karena kan memang kita spekulasi itu kalau Pak Darjo kan pasti kurang baik, bagi agama kurang baik, nggak bisa spekulasi, namanya kan berjudi. Spekulasi sama dengan kan sebenarnya berjudi, yaitu itu kan temannya setan ya. Sederhananya. Jadi pasti ada akal-akalnya aja, setan itu menggoda kita seperti apa itu. Akhirnya sekarang banyak masyarakat itu sebenarnya udah lama itu namanya ada off-taker. Nah, off-taker itu kita berproduksi itu sudah sesuai dengan pasarnya jelas, ada kontraknya, terus kemudian kualitas yang diminta itu ada kontraknya. Tetapi kelemahan industri kita, saya juga sudah mengalami sendiri. Yang paling mudah itu ya, kalau dulu ABC, macam Unilever dan lain-lain itu kan untuk cabai ya. Tapi kalau yang paling mudah itu jagung saya itu. Nah, jagung aja sekelas Indofood kan beli jagung juga. Nah, itu kalau mereka sudah over dan petani-petani lain itu harganya murah juga. Nah, kita yang sudah kontrak pun juga sama. Artinya sejajarnya saling tidak menghormati kontrak yang ada itu juga sama. Nah, jadi masih seperti itu industri kita itu. Jadi mental-mental hulu hilir kita itu di pertanian itu masih parah sekali. Jadi mau kita ini sebenarnya bapak-bapak ini sebenarnya kan insya Allah itu kan ahli surga semua. Karena apa? Ya sejak niat dari industri, pembeli dan lain-lain itu memang sudah niatnya itu ya minta kualitas apik, akeh, murah, kue untung, kue rugi, kue sakit, nyun sewu nih. Nah itu enggak mikir lah, itu masih seperti itu di negara kita. Gitu. Jadi kontraknya begitu. Terus dan ini kedelai ada perbaikan juga, saya kontrak teman-teman ya, kita kontrak dengan. Kalau jagung saya kontrak langsung dengan pabrik, itu.
kemudian pabrik Sarkopa, Java dan New Hope dan sebagainya. Nah, terus kemudian sini kan akan banyak jagung juga nanti kalau setelah bulan Juli Agustus kan. Itu harganya tinggi kalau November Desember itu panen. Tapi sekarang pun akan harganya tinggi lagi Pak. Karena Jepang ini sudah teriak-teriak minta jagung. Kita pun juga sebenarnya teriak-teriak minta jagung karena harga jagung normal itu kan 3.000, 4.000. Nah sekarang kan sudah 6.000, 7.000 Pak. Sebenarnya. Pipil ya, pipil kering 15%. Tapi kalau musim kering gini, bapak-bapak keringan 15% juga agak keteter-keter kalau nggak punya dryer. Nah itu, jagung di Jepang ini minta karena Jepang itu produksinya, impornya itu banyaknya dari Rusia sama Ukraina. Nah mereka perang, kalau kita lihat di YouTube itu kalau perangnya itu kan masih tanah kosong-kosong loh, karena mereka kan masih musim dingin, setelah itu musim semi, setelah itu baru tanam. Nah itu yang kemarin ada ranjau meledak dan lain-lain itu nanti ditanamin gandum, tanam jagung, sama bunga matahari itu Pak. Nah, itu produksi Rusia sama Ukraina itu kan hampir 40% dari gandum dunia. Jagung juga dari sana. Jadi nanti jagung ini memang akan melonjak harganya kalau lebih 6.000, 7.000. Gantung di negara apa? Pemerintah mau impor nggak akan bisa karena nggak ada suplainya. Kayak kedelai sekarang harganya naik. Akhirnya Pak Mendak, kita dikalahkan dengan apa itu yang di Cina itu kemarin untuk babi ya. Wah itu untuk makan babi ya itu kan kita aja tempe itu makanan paling lezat kalau saya sendiri 3 hari atau seminggu nggak makan tempe enggak kangennya luar biasa. Kalau disamakan dengan makanan babi kan jadi agak sakit hati kita sebagai apa lauk kita ya. Itu. Tapi sebenarnya karena kelemahan kita sendiri sih. Yang tadi patek tadi belum ya? Yang patek itu tadi hubungannya dengan trichoderma tadi. Terus kemudian kalau yang kimia itu sebenarnya banyak ya, ada imidakloprid dan lain-lain lah, itu saya nggak terlalu hafal. Tapi saya ada toko juga di Prambanan itu ya macam-macam pestisida. Tapi sebenarnya kalau saya kan sebenarnya agak anti pestisida. Tapi kalau toko nggak jualan pestisida ya nggak ada petani yang beli, nggak ada petani yang mampir. Nah itu, jadi akhirnya ada pestisidanya. Tapi intinya ya hayati tadi Pak, hayati tadi, terus kemudian pengolahan di musim hujan, terus kemudian sebenarnya kalau teorinya itu kalau kena hujan itu kan ada asam gitu Pak sebenarnya. Jadi asam, jadi tanaman itu kan kena air itu kan harus netral Pak, kurang lebih pH 6,5 sampai 7,5. Tapi kalau hujan itu kan asam. Nah, asam itu membuat tanaman itu mudah terserang penyakit. Kalau kita ya katisen, demam, barang itu ya tanaman itu kalau kena asam itu seperti itu. Akhirnya gampang terserang penyakit. Paling mudah itu kalau kena hujan langsung disiram semprot air dari sumur yang tidak kena hujan. Yang asamnya, yang basah kurang lebih 7,5. Itu akan terkendali tanaman. Nah itu sederhananya sebenarnya ada seperti itu. Tapi kan tidak mungkin kita hujan langsung nyemprot cari air yang baik, air aqua lah, yang itu kan paling baik kan aqua yang pH-nya kurang lebih 7. Kan tidak mungkin. Mau kita minum aqua aja yang sulingan, saya juga belinya yang sulingan bukan yang asli. Ya itu sulingan kan beda lagi itu pH-nya. Nah itu jadi berbeda itu. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita kembalikan itu sebenarnya kalau kembali ke alamnya itu yang netralnya seperti itu. Jadi permintaan tanaman itu seperti itu. Nah, supaya aman, tidak ada hujan dan tidak tergenang dan lain-lain, ya memang kita sekarang ini teknologinya namanya greenhouse. Ya, saya melon itu juga saya greenhouse. Nah, greenhouse saya selama 12 bulan, mau hujan, mau panas, alhamdulillah panen. Hanya pada waktu musim hujan memang panennya agak berkurang, paling kurang gagal 20%. Bahkan paling jelek pernah saya 35% pada waktu musim hujan paling berat. Tetapi itu lebih baik ya, karena harganya kan juga kalau hujan tidak ada banyak teman yang panen. Nah, harganya
sampai naik 50% dari harga biasa. Jadi kalau kita rugi 35% tambah harga 50% ya masih untung 15%. Itu kan teknologi. Nah, itu seperti itu. Terus biaya. Nah, nanti Pak Darjo nanti berikutnya, bantuan berikutnya kan minta greenhouse gitu. Teknologinya. Beliau teknik mesin ya Pak. Nah, nanti greenhouse gimana berputar jadi buka tutup dan macam-macam. Nah, itu yang nah, itu teknologi itu. Jadi teknologi itu sudah bukti nyata di Belanda, terus kemudian Israel yang kering kerontang itu bisa ada air, bisa panen dan lain-lain dengan baik. Itu salah satunya teknologinya juga greenhouse. Sama yang paranet, paranet yang mengendalikan panas itu tadi. Itu kalau yang hayati seperti itu. Kalau yang kimia saya kira Bapak kan lebih cukup banyak lah di toko pertanian nanya itu pasti ketemu agronomisnya dari pestisida itu pasti ditunggu itu yang paling mahal ya bagus ya. Ini dari Syngenta, dari Bayer, nah itu pasti paten. Tapi kalau yang dari Cina, merek-mereknya dari bahan bakunya dari Cina itu pasti kurang, jadi dosisnya harus ditambahin karena banyak bahan pembawanya itu. Tapi kalau dari Syngenta, dari Dupont, dari Dupont sekarang apa ya? Novartis ya? Dulu Novartis ya? Sekarang udah nggak ada. Nah, Coventa apa namanya? Nah itu pasti akan bagus kualitasnya. Jadi pestisidanya. Tapi pestisidanya makin bagus ya. Baunya, terus kemudian kliennya kita itu akan lebih klien daripada kita beli pestisida yang murah. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin dari pengalaman saya seperti itu Pak, untuk menanggulangi itu semua. Terus saya kira seperti itu. Terus monggo ada yang lain? Sekarang dari saya aja. Yang sekarang nanam cabai sih Pak. Oh semua ya Pak? Semua cabai. Nah sekarang cabainya yang apa ya? Cabai rawit Pak. Siapa yang nanam cabai rawit? Oh banyak juga ya. Angel ini kalau banyak semuanya. Cabai rawit yang paling luas saja lah. Berapa batang paling banyak Pak? Ini Pak dari baru 2000 lebih ya. Nah, selain Pak Nagio yang nomor 2 kan beliau udah dapat pupuk. Gandum tahu wis arep habis. Lah belakangnya Bapak itu Pak. Hampir 3.000-an. Oh, lumayan. Biar membandingkan Dapat cabai hadiah. yang beli sama nanti cabai sendiri. Jadi bisa dirawat di polybag Pak. Monggo Pak. Nah, sekarang siapa yang berani mau cabai besar Pak? Yang suka masak cabai besar siapa? Nah, yang istrinya Sumatera pasti senang cabai besar. Teropong itu. Ini apa ya? Sejenis teropong apa ya Pak? Tapi kalau enggak kan nanam sendirian, nanti di polybag dibagi-bagi lah. Oke Pak. Ya. Pak Ketua kelompok tani atau Pak sebelahnya, Pak LKMD. LKMD ya Pak? LPMD. LKMD. Yang baru olah tanah siapa Pak? Pak Yang paling cepat? Oh, udah. Yang satunya lagi, yang lain. Oke, monggo nih. Iki kasih trichoderma. Trichoderma. Yang banyak tanaman hias di rumah sedang Pak. Wah, ini mau euforia biar untuk kutu kebul.
di Kalau ini kan kecil-kecil Pak. Monggo ini dibagi aja. Yang mau cabai keriting sih Pak. Yang mau nanam cabai lagi untuk Idul Adha. Kalau sekarang nanam Idul Adha. Sekarang kan besok Idul Adha. Ini Pak Duko. Oh, itu khusus hadiah Pak Duko. Ya ini Matur suwun itu bisa, semoga bisa manfaat bagi bapak-bapak semua. Terus kemudian bisa netes, maksudnya bisa produksi dengan baik. Kalau ada ibu-ibu misalnya PKK dan lain-lain itu bisa di polybag atau di tempat yang lain. Kalau polybag nanti jangan langsung dikasih apa, jangan langsung ke tanah, tapi dikasih apa, batu bata atau apa itu biar apa itu antara kalau ada air dikasih siraman itu tidak becek paling bawah. Jadi airnya bisa keluar dengan baik. Saya kira dari saya itu. Saya juga mau tanya ini. Walaupun hadiahnya udah habis ya. Apa ya Pak? Hadiahnya udah habis, rekaman habis. Oh, Saya gini, Pak Almuti dulu kan pernah memberikan inspirasi ke saya bahwa kalau petani pas overproduksi harganya murah, itu bahwa kelompoknya dibawa untuk menjadi agen agen cabai. Cabai itu diawetkan ya, dikeringkan atau mungkin bahkan dijadikan bubuk cabai. Iya. Itu mungkin bisa memberi sedikit pencerahan Pak. Bisnis di bidang itu kira-kira gambarannya seperti apa? Kalau cabai itu dikeringkan, apa yang cukup dikeringkan begitu saja? Yang di Arab itu kalau kita beli kan kering-kering semua ya, walaupun tidak dibubuk. Itu awet atau enggak seperti itu? Atau ada treatment khusus? Ini sabun dong. Ini sakit deh matanya. Monggo Pak. Matur suwun, jadi ini pasca panen. Jadi kalau bapak-bapak itu membuat kelompok, nah kelompok Sri Mulyo, nah mungkin nanti ada ibu-ibu yang kelompok Sri Mulyo juga. Nah, ginane itu apa? Sri Mulyani. Nah, betul itu nanti jadi bendahara. Selain jadi saya sebenarnya tak lanjutkan tadi, sebenarnya saya sudah cerita sedikit tentang apa caruk maruknya penjualan ya, penjualan di Indonesia ini, artinya tata niaga namanya, kalau kerennya itu tata niaga. Contohnya itu sekarang itu minyak goreng, nggak tahu sampai sini nggak Pak? Mahal itu. Oh sampai sini juga aja Pak. Saya kira hanya di tempat saya aja. Jadi kalau minyak goreng itu sederhananya sebenarnya kita itu produksi hampir 55 juta ton Pak. Nah itu hampir 90%-nya itu diekspor. Kita itu minyak goreng, ibu-ibu itu goreng sekali langsung dibuang, terus kemudian numpuk 5 liter di raknya masing-masing di dapur. Itu kebutuhannya itu hanya 8 juta ton Pak. Jadi masih sisa paling itu 45 juta ton, itu sudah diekspor keluar untuk pendapatan. Tapi kenapa harga kok tetap tinggi? Nah, itu jadi kan itu kan tata niaga. Tapi dulu pada waktu harga murah yang sawit itu tidak terbeli karena hanya dibeli Rp200 sampai Rp400 per kilo sawit. Nah, itu kan sakit karena biaya untuk apa? Untuk manen aja itu kurang lebih 450. Itu belum transport ke luar. Nah, sekarang kan petani sawit senyum semua karena harganya di atas 3.000 dan panen tiap hari, karena kalau dia punya berapa hektar ya, kurang lebih 8 hektar itu bisa tiap hari. Kalau punya 2 hektar ya seminggu sekali panenannya. Tapi sekali panen kan udah kentalan loh. Itu. Jadi tidak nyemprot, nggak ada paten. Nah itu jadi mau panen terus maunya. Nah, itu.
itu sawit. Nah itu sama dengan cabai. Nah cabai itu kan tata niaganya juga sama. Dan industri kita itu nggak tahu terbentuknya seperti apa, tapi tidak megang komitmen itu sulit. Sekelas Unilever pun Indofood, nah kayak yang tadi saya ceritain, Indofood itu saya untuk jagung ya, untuk jagung pipil itu kelas khusus ya, benihnya udah khusus, ininya kualitasnya udah khusus. Itu kalau overproduksi di petani-petani, mereka juga menyamakan kita dengan petani yang lain. Udah almarhum, saya dilanjutkan anaknya itu di Muntilan. Itu nanam cabai itu rutin setahun, jadi terus dia tidak putus. Total lahannya itu kurang lebih 15 hektar. Itu di daerah Muntilan. Itu. Jadi dia akan dapatkan harga murah, harga tinggi, itu terus continue. Jadi akan mendapatkan, nah di rata-rata itu keuntungannya itu setahun itu 2-3 kali lipat dari modal. Itu salah satunya. Tapi kalau kita nanam cabai itu sekonyong-konyong, wah kira-kira besok pada waktu sekarang mau puasa nanam, besok pas Idul Adha banyak mantenan, banyak ini pasti harganya tinggi. Nah, kalau semuanya berpikir gitu kan juga harganya juga banyak produksinya. Itu harganya rendah. Tapi itu kan bisanya untuk 15 hektar itu jadi berkelompok kan. Ada di model ekonominya, jadi di model subsidi. Jadi nanti pendapatannya itu naik turunnya itu akan kelihatan terbagi kepada petani-petani yang lain. Itu satu model untuk kerjasama kelompok. Kemudian yang kedua itu kita kalau di sini itu sekitarnya di desa atau di kecamatan itu kerjasama dengan warung-warung atau kuliner yang ada. Jadi jangan kepada bakulnya, tapi langsung ke kulinernya. Jadi mengatasnamakan kelompok, atasnamakan warga di sini. Jadi kalau bapak, ibu itu investor itu pendatang dari luar, ya harus wajib beli cabai dari sini, misalnya gitu. Nah itu tapi bapak-bapak harus rutin tadi cabainya, karena tidak bisa. Kalau kuliner kan tiap hari kan mesti masak terus. Nah, kalau kita tidak rutin ya nggak bisa mensuplai. Maunya itu kontraknya pasti rutin. Nah dengan kontrak itu ya akan seneng. Mungkin dengan kalau yang gede itu SS. Nah itu dia punya 80 cabang, nah itu gede itu sehari-hari. Terus kemudian kalau dekat saya itu geprek, preksu itu juga sehari-hari itu 20 kiloan cabai. Kalau SS itu hampir kentalan itu. Tuh. Tapi kan terus itu. Nah itu. Jadi dari bapak-bapak ini tidak hanya fokus menanam, tapi ada juga yang pintar dagang, nah, pintar lobby, nah itu keliling masarin produk yang bapak-bapak produksi. Terus kemudian yang ketiga itu kerjasama dengan ibu-ibu tadi, membuat proses dari raw material mentah, artinya cabai langsung dijual menjadi cabai yang bisa langsung dimakan. Walaupun cabai rawit bisa langsung dimakan, maksudnya bisa menjadi makanan pedas, super pedas. Kemudian kalau yang dari maici dulu kan hanya dari singkong Pak, karena dia mainannya dari Bandung, pinter mainannya cabai, akhirnya harganya singkongnya itu kan mahal dan diantri pada masanya. Kalau sekarang juga penjualannya juga masih cukup bagus. Jadi di proses produksi jadi produk tambahan apa? Jadi jangan raw material, jangan bahan baku aja. Jadi tadi ada permainan yang pintar masak snack siapa, yang pintar masak sambal, serba sambal siapa. Nah, kalau di ibu-ibu misalnya kalau banyak biasanya ibu-ibu remaja dan lain-lain itu yang maksudnya yang masih muda-muda itu kan banyak arisan dan lain-lain. Nah itu marketingnya ke situ itu cepet itu. Nah, sekarang online juga itu Pak, online dan lain-lain. Nah itu akan cepat. Ada cabai, sambal basah, artinya langsung bisa dimakan. Itu sambal basah itu macam-macam Pak, bisa ditambahin
pas sekarang tuh namanya topping biar menarik. Nah, biar menarik sukanya zaman dulu ada jengkol, cabai jengkol, cabai terasi zaman dulu, cabai apalagi ya, bawang, cabai macam-macam cabai lah itu. Jadi masakan-masakan itu yang menarik apa? Nah itu di online kan, karena bapak-bapak kan punya putra, punya sepupu dan lain apa kan cucu, nah itu kan sekarang online semua. Itu yang tadi kan bapak yang di tangan semua ini kan saya online kan juga, itu saya enggak jualan kayak ke toko-toko lagi. Saya udah hampir 20 tahun lalu kan jualnya ke toko-toko, dari kanvaser namanya, dari satu toko ke toko yang lain, dan sekarang jualannya semuanya sudah serba online, jadi kita ngikutin seperti itu. Nah ini juga terus kemudian pengolahan cabai jadi cabai kering atau cabai yang lebih awet atau cabai kering. Sebenarnya kalau kita di luar negeri, misalnya kita di Singapura, di Thailand, bahkan di Cina, itu kayak kita lalapan cabai itu nggak ada, Pak. Jadi kalau orang Indonesia beli dimakan di sana itu harus pesan dulu. Kalau kita mau cabai seger itu dia harus pesan dulu. Sana itu adanya cabai bubuk semua. Dengan adanya cabai bubuk itu stabil harganya. Karena konsumennya itu sama. Kalau kita kan nggak stabil. Nah, jadi naik turun harganya itu cukup tajam. Kalau mereka kering itu jadi bisa diawetkan. Jadi sekarang punya stok itu banyak. Ya dipotong-potong. Tapi kalau Indonesia ini semua paradok, Pak. Tadi saya ceritain sawit aja, kita itu kalau mandi, bapak-bapak semua dengan sawit itu tidak diekspor 50 juta ton itu, kita tidak hanya gorengan aja. Kita sehari mandi dengan sawit itu bahasa saya ya. Itu cukup sebenarnya. Tapi kita sudah begitu aja, harganya kok bisa lebih tinggi dari Singapura, dari Malaysia yang suplainya dari kita. Nah itu kan kita itu negara paradok gitu. Tapi nikmatin aja ini. Bapak-bapak semua kan calon surga, jadi insya Allah nah begitu. Petani kan begitu, Pak. Dari paradok itu jadi seperti itu. Saya kira itu, jadi ada 3 hal itu menurut saya pemodelan untuk harga itu stabil. Karena semuanya kekuatan itu sebenarnya sekarang ini ya dari masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat bersatu semuanya, nah nanti pabrik itu akan ngikutin. Mereka juga akan komitmen. Kalau nggak komitmen, mereka akan dihukum. Kalau sekarang kan mereka menang-menang. Karena petani satu cabai dengan petani cabai yang lain, daerah satu cabai yang lain, itu nggak kompak. Akhirnya kayak Unilever, Indofood dan lain-lain mempermainkan kita. Siapa yang murah, siapa yang kualitas bagus, pasti itu. Jadi kalau kita kontrak dengan pabrik itu pasti kalau harga, kalau kualitas, kalau semuanya banyak yang panen, pasti pasti akan terjadi itu. Akan terjadi kualitas itu dipersulit kita. Oh, kualitasnya kemarin misalnya